Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya adalah Dodi Syarif Desa lagi. Saya berasal dari program tasawuf dan psikoterapi ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu teori yang ada di dalam tasawuf dan psikoterapi atau pada matkul psikologi Islam. Jadi psikologi Islam pun ada banyak ininya ya, ada banyak aspeknya kan. Jadi di sini saya akan khusus menjelaskan tentang aspek perkembangan manusia yang perspektif psikologi Islam. Nah, seperti yang kita tahu, manusia itu memiliki dua aspek, yaitu aspek perkembangan dan aspek pertumbuhan. Kita harus tahu dulu itu dua itu. Apa sih itu aspek perkembangan? Di sini kita itu khusus membahas tentang aspek perkembangan hidup manusia. Apa sih aspek perkembangan hidup manusia itu? Yaitu adalah proses perubahan fisik, kognitif, dan psikososial yang berkesinambungan dari pembuahan hingga akhir hayat. Ya, jadi diagnosisnya secara umumnya itu ada, kita itu dimulai dari masa rahim pada pasti ya. Ketika sudah keluar ada masa pranatal, terus lanjut kepada masa bayi, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, masa tua hingga nanti di mana terjadi pertumbuhan sel, yaitu pematangan fungsi tubuh dan adaptasi lingkungan. Oke. Nah, kita kan sudah mengetahui kan apa itu perkembangan hidup manusia. Nah, kalau kita itu ditarik ke dalam psikologi Islam, perkembangan hidup manusia, maka perkembangan hidup manusia dalam psikologi Islam itu apa? Yaitu perkembangan manusia dalam psikologi Islam itu proses holistik yang mencakup aspek-aspek fisik, aspek psikis, dan aspek rohani. Nah, di sini ada tambahan aspek rohani, berlandaskan fitrah atau kecenderungan tauhid lah, dan bertujuan itu mencapai insan yang kamil, al-insanul kamilah. Tahapannya itu dimulai dari fase pranatal. Kalau di dalam psikologi Islam itu yaitu fase dalam rahim ya. Masa kanak-kanak, masa tufula, masa remaja hingga dewasa yang ditandai dengan tanggung jawab ibadah dan peran sebagai khalifah pastinya yang sudah kita tahu ada di ayat Al-Qur'an ya, di surah Al-Baqarah itu. Tahapan-tahapan perkembangan manusia khususnya di dalam psikologi Islam itu yang pertama ada masa pranatal ya, yaitu dalam kandungan yang seperti saya sebutkan tadi, yang dimulai itu dari nutfah atau mani. Jadi sebelum berbentuk menjadi orang, menjadi bayi itu pertama kan mani ya. Setelah proses intim itu lanjut pada alaqah, segumpal darah, terus pada mudghah, dan hingga ditiupkannya ruh pada usia 4 bulan. Jadi ruh itu mulai ditiupkan itu pada usia kita 4 bulan, bukan jadi mani terus 1 bulan itu masih segumpal darah, belum membentuk. Jadi 4 bulan itu setelah terbentuk baru ditiupkan ruhnya. Lanjut pada masa bayi atau balita, itu ditandai dengan tahun 0 dan sampai 3 tahun ya. Masanya ya. Pertumbuhan fisik itu sangat cepat, perkembangan motorik dan ketergantungan tinggi pada pengasuh. Jadi di sini itu kayak misalkan orang itu bayi itu ya, masih dia itu kulitnya lembut atau belum tumbuh kuku, di sini di masa rentang 3 tahunan ini dia itu mulai ada itu cepat, mulai tumbuh lah. Lanjut pada fase tupula, yaitu fase anak-anak, di mana anak ini mulai mengenal diri dan lingkungannya ya. Fase yang ada pada rentang 7 sampai 10 tahun ini mulai bisa membedakan mana baik dan buruk. Bisa dia itu belajar, beribadah, dan hukum-hukum dasar yang syariah pastinya ya, sesuai dengan Islam. Masa remaja, ada masa remaja di sini, yaitu ditandai dengan rentang 12 sampai 20 tahun. Di sini ada namanya itu fase amrod, 10 sampai 15 tahun. Yang mana itu adalah fase persiapan menjadi khalifah.
persiapan, masih fase awal lah untuk menjadi khalifah. Diikuti taklif 15 sampai 40 tahun, di mana individu bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Jadi seperti yang kita tahu kan ada kan hadis mengenai ketika manusia itu sudah mencapai umur 40 tapi perbuatannya itu masih jelek, maka itu susah untuk menjadi mengubah kepribadiannya. Tapi sebaliknya ketika orang itu sudah mencapai 40 dan dia itu umur 40 dia itu selalu melakukan kebaikan, maka di situ biasanya gampang untuk menjadi insan yang baik, insan kamil itu lebih mudah. Lanjut ada masa dewasa pada rentang 20 sampai 65 tahun, terbagi menjadi dewasa awal, puncak produktivitas yaitu 20 sampai 30, madya 30 dan 40, dan produktivitas mental yaitu di sini itu khususnya produktivitas mentalnya itu tinggi sih. Karena kita kan semakin tua kan pasti mentalnya kan ada yang semakin bagus, ada yang semakin ambruk kan. Itu di mana produktivitas mental itu kita diuji di mulai umur 20 tahun sampai pada masa 45 tahun. Tetapi paling efektifnya 20 sampai 40 tahun itu. Masa lansia 65 tahun ke atas, penurunan fungsi fisik, refleksi hidup, dan penyesuaian diri terhadap perubahan kesehatan. Fase perenungan, peningkatan spiritual, dan persiapan kembali kepada Allah. Jadi kalau kita sudah melalui masa 40 tahun ke atas, kita sudah menginjak masa 65 tahun itu, maka di sini kita harus mulai menyadari bahwasanya kita itu harus memperbanyak amaliyah ibadah kita. Kita harus memperbanyak meningkatkan tingkat keimanan kita, karena kita sudah tahu ya, kita sendiri tahu bahwasanya umur segitu itu kita itu mendekati pada liang lahat, pada tanah, ya, pada kematian. Makanya kita itu harus memiliki kesadaran lah. Ya, caranya gimana? Caranya ya tadi peningkatan produktivitas pada umur masa awal dewasa tadi itu, pada umur 20 itu tadi kita harus mulai aware lah di situ. Aspek-aspek perkembangan pastinya itu memiliki tiga aspek utama ya di dalam manusia sendiri. Itu ada tiga aspek utama, yaitu yang pertama ada fisik. Ya, bagaimana perubahan tinggi badan, berat badan, serta kemampuan motorik, kasar atau halusnya dia. Itu di dalam fisik. Kalau di dalam kognitif itu ada kemampuan berpikir, belajar, mengingat, dan memecahkan sebuah masalah. Jadi masalah-masalah, bagaimana pemecahan masalah itu tergantung pada kalian. Seberapa cepat kalian, seberapa tanggap pemecahan masalah yang ada di dalam diri kalian itu merupakan aspek kognitif atau aspek psikisnya kalian. Yang ketiga itu ada sosial dan emosional. Jadi bagaimana EQ-nya kalian atau emotional intelligence kalian itu juga berpengaruh di dalam perkembangan hidup kalian. Kalau kalian itu mudah rentan marah, berarti kalian itu masih labil gitu, masih belum mengelola EQ kalian dengan baik. Itu harus perlu diproduksi lagi. Ya harusnya harus banyak pengalaman sih, harus banyak hal-hal yang harus dilalui untuk mencapai tiga aspek yang bagus lah ya. Tiga aspek perkembangan yang bagus itu ketika berbicara tentang perkembangan hidup. Nah, di sini ada tambahan lagi yaitu mengenai relasi manusia. Pasti kan kalian kan kalau masalah relasi kan tahu ya, relasi itu kan hubungannya itu tentang hubungan dengan sesama itu kan, dengan sesama makhluk gitu. Relasi manusia adalah studi tentang bagaimana individu berinteraksi, membentuk ikatan, dan saling memengaruhi hubungan. Ini bukan juga sekedar pelengkap hidup. Relasi itu juga bukan sekedar pelengkap hidup, melainkan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup secara emosional dan fisik. Kenapa kok bisa kok bisa sebuah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup? Karena kalau kita melihat pada ranah psikologi ya, orang yang mengalami kesendirian yang sangat ekstrim itu pastinya lebih rentan mengalami kondisi kesehatan mental yang buruk. Jadi orang-orang yang memiliki kesehatan mental yang buruk itu biasanya orang-orang yang rentan terhadap hubungannya, relasinya, yang memiliki relasi yang buruk, yang dimana dia itu suka menyendiri. Makanya dengan adanya relasi manusia ini atau hubungan interpersonal ini, apalagi di dalam psikolog ya, itu bukan sekedar bergaul, melainkan sebuah fondasi utama bagi kesehatan mental manusia dan perkembangan kepribadian kita sendiri. Manusia adalah makhluk sosial yang diprogram secara biologis untuk terhubung dengan orang lain.
Tanpa orang lain itu manusia tanpa orang lain itu mungkin berbagai keadaan mental buruk itu apa ya, lebih gampang lah ya, lebih gampang untuk masuk di dalam diri kita, lebih gampang untuk terkena pada diri sendiri di mana saja dan kapan saja pastinya. Karena apa? Karena di sana itu kita itu tidak menemukan partner yang pas untuk untuk menanganinya gitu kan. Kalau kan misalkan kita tahu hubungan kita terhadap orang itu kan kita kan bisa berbagi lah ya, berbagi rasa, kita bisa berbagi perasaan ya. Disitulah letak kronisnya, bagaimana kita harus memiliki relasi dan hubungan baik dengan sama manusia atau dengan hubungan interpersonal tersebut. Oke, itu saja mungkin ya, sedikit pengantar dari ranah psikologi Islam tentang perkembangan hidup manusia dan juga tadi ada relasi manusia. Mungkin semoga di kita ini semua itu selalu bisa berinteraksi dengan sesama, selalu bisa menjaga hubungan kita dengan sesama, dan juga di dalam perkembangan kita itu selalu menemukan hal-hal yang positif sehingga kita itu bisa berkembang dengan baik, sehingga nanti ketika kita itu sudah mengenal atau sudah arif daripada diri kita sendiri, kita itu bisa memaksimalkan sebuah amalia-amalia yang kita lakukan. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi saya Theo, ini pengantar psikologi Islam, dan mungkin ada sanggahan, nggak ada ya? Langsung ya. Oke, sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan atau menyimak dari saya. Walahir walafaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.